bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya baik, Ananda siap untuk belajar ya hari ini. Ya. Ya, baik Ananda, silahkan kepada ketua kelas disiapkan dan berdoa terlebih dahulu. Israel. Iko wa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Semoga dengan diawali doa pembelajaran kita hendaknya lancar dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Baik, Anda semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak cek kehadiran dulu. Yang Bapak panggil namanya, nanti bilang hadir ya. Yang pertama, Afnan Hidayat. Hadir, alhamdulillah. Badri Muhammad Rafi, Hadir Pak. Muhammad Zaki. Ya, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini ada 2 orang yang izin, 1 sakit 1. Semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Anda semuanya, pada hari ini kita belajar Al-Qur'an hadis. Sudah tahu materinya kan tentang apa? Sudah Pak. Tentang kompetisi dalam Kebaikan. baik Anda langsung saja ya. Ya Pak. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, Bapak akan memberikan sedikit motivasi kepada Ananda semuanya. Jadi motivasinya adalah kelihatan di PPT di depan kan. Jangan jadikan pendidikan sebagai batu loncatan suatu pekerjaan, tapi jadikan pendidikan sebagai alat untuk menghilangkan kebodohan. Bagaimana artinya Ananda? Tidak tahu Pak. Bagus ya. Jadi Ananda jangan ragu-ragu. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu. Jadi artinya adalah jangan jadikan pendidikan ini sebagai suatu alat untuk kita mencari pekerjaan. Tetapi jadikanlah pendidikan sebagai alat dalam menghapus kebodohan, artinya ketidaktahuan kita. Jadi Bapak harapkan pada hari ini Ananda semangat dalam belajar agar terjawab semua pertanyaan-pertanyaan ketidaktahuan di dalam diri Ananda. Ya, semangat ya untuk belajar. Halo Pak. Baik Ananda, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda dapat membaca hadis kompetisi dalam kebaikan dengan baik dan benar. Tak Ananda dapat memahami artinya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari Ananda bersama-sama kita baca lafaz hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badirul bil a'mali fitanan kaqita'il laili al-muslimu yusbihur rajulul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihi kafiran yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Nah, tugas anak-anak nanti menghafal ini di rumah. Siapa? Kita lihat bersama-sama terjemahan dari hadisnya. Bahwasanya hadis ini terjemahannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datang fitnah, musibah atau cobaan, seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Jadi itu Nanda, kita disuruh bersegera untuk melaksanakan amal soleh. Selain kita disuruh melaksanakan amal soleh, apa pesan dari hadis ini lagi Nanda? Ayo Pak. Ya silahkan. Pesannya adalah kelak dikabarkan akan datangnya fitnah. Dan juga fitnah itu bagaikan potongan malam. Maksudnya itu adalah ketika seseorang di pagi hari beriman,
maka bisa saja dia bisa sakit pada sore harinya. Begitupun sebaliknya. Iya, bagus. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya terkait makna dari terjemahan hadis ini? Ya, bagus Ananda. Si Raffi ya namanya. Ya, jadi Raffi dan teman-teman semuanya, bahwasanya hadis ini mengatakan bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk bersegera melaksanakan amal kebaikan, amal soleh. Karena kalau tidak akan datang suatu fitnah atau bencana bagi kita. Kan tadi dikatakan bahwasanya seseorang pagi beriman, sore belum tentu beriman. Nah, jadi Ananda, kalau tidak sekarang kita kerjakan, nanti belum tentu kita beriman agar dapat melaksanakan amal soleh. Nah, begitu Ananda. Dan di akhir hadis tadi dikatakan bahwasanya di sini kita dilarang untuk menjual agama untuk kepentingan dunia. Jadi itu hadis, terjemahan serta maknanya. Tugas Ananda menghafal hadis di rumah dan di store pada pertemuan minggu depan. Baik Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, Ananda terakhir, setelah kita bisa membaca hadis, mengetahui makna isi hadis tersebut, dan poin terakhir adalah bagaimana bentuk integrasi nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hadis ini. Bagaimana integrasinya Ananda? Di sini kita integrasikan dengan kegiatan sehari-hari Ananda. Bahwasanya hadis ini mengandung nilai bahwasanya kita agar bersikap disiplin. Disiplin selalu mengutamakan suatu pekerjaan. Contohnya di sini adalah peserta didik harus bersegera dalam melakukan tugas-tugasnya. Paham Ananda? Paham Pak? Ya, contoh. Ya, ini contoh ya. Si Zaki ada PR, jadi pulang sekolah harus segera dikerjakan karena nanti malam bisa jadi lampu mati atau badan capek ngantuk. Nah, maka kita harus segera mengerjakannya. Jadi kapan Ananda harus menghafal hadis? Langsung pulang sekolah. Itu integrasinya dan banyak lagi Ananda. Bisa Ananda lihat teguh pendirian dalam bersikap. Nah, itu tentang bagaimana kita ketawitan kita tadi kan, jika kita kaitkan dengan sikap, yaitunya teguh pendirian. Kemudian dalam keolahragaan jika juga bisa kita kaitkan bahwasanya kita harus disiplin, jangan menunda-nunda waktu untuk melaksanakan olahraga sebelum datang waktu sakit. Nah, itu Ananda. Intinya pada hadis ini bahwasanya Ananda harus bersegera melakukan kebaikan karena kalau ditunda-tunda belum tentu. Nah, itu Ananda, semoga Ananda dapat memahami hadis ini dengan baik dan langsung mengimplementasikan, mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya langsung membuat tugas. Baik, Ananda ada pertanyaan terkait hadis ini? Tidak Pak. Ya baik Ananda, jika tidak ada maka bersama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita telah membahas ayat-ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Quran surah Al-Baqarah ayat 148, Quran surah Fatir ayat yang ke-35, Quran surah An-Nahl ayat 92, dan hadis riwayat Muslim nomor 118 tentang kompetisi dalam kebaikan. Bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk bersegera melakukan amal soleh atau kebaikan. Jadi itu Ananda. Jika tidak ada Ananda, ingat tugasnya menghafal hadis di rumah dan distorkan masing-masing kepada Bapak besok. Baik, jika tidak ada, mari bersama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan Anda kembali boleh istirahat. Terima kasih Pak.